Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37, Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemustahilan merujuk kepada keterbatasan manusia di dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Jadi manusia itu memang dia mempunyai akal, akalnya itu di luar batas kemampuannya, tetapi dia tidak bisa melakukan semuanya apa yang menjadi yang ada di dalam pikirannya dalam waktu yang singkat, ya. Seperti umpamanya ketika manusia pertama kali pergi ke bulan, maka sebelumnya mereka hanya membayangkan bagaimana bisa sampai di sana. Dan kita tahu bahwa apa yang ada di dalam pikiran daripada manusia itu, manusia selalu mengusahakannya untuk terwujud, meskipun itu dalam waktu yang cukup lama. Tetapi itu beda bagi Tuhan, karena ketika Tuhan berfirman pada saat itu, maka pada saat itu terjadi. Ketika Tuhan berkehendak, maka pada saat itu kehendaknya pun juga terjadi. Jadi artinya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan pada saat itu juga pasti akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Lukas 1:37 ini ada satu kalimat yang luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam kisah Injil Lukas pasal yang pertama ini ada dua hal yang dinyatakan. Yang pertama mengenai kelahiran daripada Yesus. Bagaimana ketika Ibu Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung, dia katakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku belum mempunyai suami, ya. Lalu kemudian di bagian yang lain dikatakan oleh malaikat bahwa saat itu juga merupakan bulan yang ke-6 kandungan daripada Elizabeth, saudara daripada Maria. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu hanya selisih bulan, ya. Jadi ketika berita itu disampaikan kepada Maria, Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, mengandung Yohanes Pembaptis 6 bulan. Jadi selisih daripada Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu kelahirannya hanya 3 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi atas kehidupan Elizabeth itu juga sesuatu hal yang mustahil. Yang terjadi atas kehidupan Maria itu juga sesuatu hal yang mustahil. Sehingga malaikat Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, Maria yang belum bersuami bisa mengandung dan melahirkan. Elizabeth yang sudah tua dengan kata lain sudah sudah tidak mungkin lagi untuk mengandung, sudah mati haid, kira-kira seperti itu. Dia juga bisa mengandung dan melahirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran daripada Allah adalah untuk menutup kemustahilan yang ada dalam diri manusia. Kehadiran Allah adalah untuk menutup segala kekurangan yang ada dalam diri manusia. Manusia akan selalu membutuhkan Tuhan, karena di dalam kehidupan manusia ada hal-hal di mana dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa mengerti. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam kesaksian saya ketika tahun 2022 itu kalau tidak salah, atau sebelum Covid itu, ya. Ketika saya melayani Natal di
GPPS Sulawesi Selatan di Tanah Toraja waktu itu. Nah, pada saat itu saya mempunyai schedule ya, 25 di Tuban, lalu kemudian 27 itu di mana, di Tanah Toraja, lalu kemudian 30 itu di Bandung. Jadi dalam waktu 1 minggu itu saya melayani di 3 tempat. Dan yang menarik, ketika berada di Tanah Toraja itu saya perhitungkan ibadah tidak sampai malam, tetapi saya bisa naik bus yang terakhir dari Toraja ke Makassar itu kurang lebih sekitar jam 9 malam. Itu bus yang terakhir dari Tanah Toraja ke Makassar. Tetapi ternyata ibadahnya selesai sampai jam 10 malam. Sehingga akhirnya besoknya saya rundingan bagaimana saya bisa melanjutkan perjalanan supaya saya pada hari Sabtu sudah bisa sampai di Bandung. Akhirnya diberitahu kalau dari Palopo itu ada pesawat ATR, pesawat baling-baling dari Palopo ke Makassar ya. Akhirnya saya pesen tiket, dan ketika itu lagi musim hujan, dan saya ingat betul pada saat itu schedule penerbangan itu kalau tidak salah jam 11 ya. Sementara yang dari Makassar menuju ke Jakarta Halim Perdana Kusuma itu kalau tidak salah jam 1 atau jam setengah 2 begitu. Nah, singkat cerita, karena hujan terus menerus akhirnya pesawat itu didelay. Sampai pada akhirnya jam 1 itu pesawat juga masih belum ada dari Palopo ke Makassar. Artinya saya sudah yakin saya tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan dari Makassar ke Bandung lewat Halim Perdana Kusuma. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan, dan saya memang sudah mempunyai kebiasaan kalau saya pelayanan di luar daerah itu seperti di daerah-daerah di Tanah Toraja, lalu kemudian di pulau-pulau yang ada di Indonesia, saya nggak terima persembahan. Jadi waktu itu saya mencoba, saya lihat di dompet saya itu tidak cukup kalau saya dari Makassar sampai ke Jakarta ya. Saya coba menghubungi teman sudah seperti saya anggap saudara yang di Bandung, dan beliaunya lagi ada di Thailand. Jadi beliau minta maaf karena ada di Thailand, lalu saya nggak mengutarakan apa yang menjadi tujuan saya. Lalu kemudian saya hanya berdoa mohon kemurahan daripada Tuhan. Nah, kira-kira jam 1 lebih ya itu kalau tidak salah, pesawat dari Makassar ke Palopo ke Makassar mulai mendarat, dan saya diberitahu oleh krunya di sana, Bapak tasnya jangan dimasukkan di bagasi, Bapak saja. Nanti setelah sampai di Makassar sudah ada rekan kami yang menjemput Bapak untuk pindah pesawat. Saya hanya diam saja, saudara. Dan betul, kalau tidak salah penerbangan itu hanya sekitar 30 menit atau 40 menit dari Palopo ke Makassar. Turun dari pesawat itu sudah ada yang jemput ya, dari krunya Batik Air. Mari Bapak Yunias, iya betul. Langsung sudah dijemput, langsung pindah pesawat di lapangan ya. Jadi saya tidak sampai keluar, tapi di lapangan itu saya langsung dijemput, langsung pindah pesawat. Dan pada saat itu saya melihat pesawat Batik Air dari Makassar ke Halim Perdana Kusuma itu menunggu saya kalau tidak salah kurang lebih hampir 1 jam. Saya ketika di pesawat itu saya nangis, saudara. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, siapakah hamba-Mu ini sehingga bisa membuat pesawat yang seharusnya berangkat jam 1 menjadi jam 2. Jadi ketika saya naik pesawat, semua penumpang itu sudah siap, dan mereka melihat kira-kira yang ditunggu ini siapa ya. Karena seperti biasa saya kalau pergi itu selalu hanya pakai celana pendek, hanya pakai kaos begitu, lalu kemudian pakai bawa rangsel begitu saja. Dan puji Tuhan pada saat itu bisa langsung terbang sampai di Halim, lalu kemudian langsung ke Bandung, dan dari Bandung malam, lalu kemudian minggu, sepanjang minggu itu pelayanan di Bandung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemustahilan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, hidup kita membutuhkan Tuhan, karena dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin kita bisa lakukan.
Ada banyak hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita raih. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka yang mustahil itu bisa dinyatakan, yang tidak mungkin itu bisa diberikan. Karena kemustahilan itu adalah tidak mungkin bagi manusia, tetapi bisa bagi Tuhan. Nah, ini yang pagi hari ini kita mau sama-sama renungkan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau melihat di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu kesempatan Tuhan Yesus sedang mengajar dan Tuhan Yesus melihat ada banyak orang, dan karena hari sudah menjelang malam, Tuhan katakan kepada murid-muridnya dengan satu perintah, adakah makanan untuk mereka? Murid-murid melihat ada kurang lebih 5.000 orang. Murid-murid langsung bilang, Tuhan, tidak mungkin dalam waktu sekejap ada toko roti di sekitar di tempat ini. Kalau tidak salah itu tempatnya, kalau di Israel itu satu tempatnya itu namanya Tabga. Jadi itu daerah yang cukup dingin. Jadi di sana itu ada bunga mawar itu 12 macam warnanya, luar biasa. Nah, dan ketika Tuhan tanya seperti itu, lalu kemudian ada murid yang mengatakan, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, bagi murid-murid 5 roti dan 2 ikan itu sesuatu hal yang mustahil untuk memberi makan 5.000 orang. Itu sesuatu hal yang mustahil untuk dapat memenuhi daripada 5.000 perut yang hadir pada waktu itu. Ya. Tetapi ketika dibawa kepada Tuhan, Tuhan gak banyak bicara. Tuhan ketika bekerja untuk memberkati kita itu seringkali silent ya. Tuhan gak mau kita banyak ngomong, Tuhan mau supaya kita hanya berdoa, berserah kepadanya. Dan ketika 5 roti dan 2 ikan itu berpindah di tangannya Tuhan, ketika di tangan murid-murid 5 roti dan 2 ikan itu tetap 5 roti dan 2 ikan, tidak berubah, tidak bertambah. Tetapi ketika di tangannya Tuhan adalah 5 roti dan 2 ikan itu diangkat dan Tuhan memberkati. Ya, dikatakan di dalam beberapa bagian dalam kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, itu Yohanes menuliskan bahwa Tuhan mengangkat dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, 5 roti dan 2 ikan setelah diberkati oleh Tuhan, maka itu mulai dipotong-potong. Ya, mulai dipotong-potong dan dibagikan. Saya hanya bisa membayangkan ketika dipotong roti itu utuh kembali, ketika dipotong roti itu utuh dikembali. Jadi orang-orang itu kalau makan, kalau boleh saya katakan, mereka makan dengan takjub. Ya, mereka makan dengan bahagia, mereka makan, kalau boleh saya katakan, mereka boleh bilang, wow, ini luar biasa. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sampai akhirnya ketika semuanya sudah dapat, maka masih ada sisa 12 keranjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada yang bisa bagi manusia itu serba terbatas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena cuaca terbatas, secara manusiawi saya tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan saya. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan buat pesawat yang seharusnya sudah berangkat. Saya nggak tahu saat itu yang terjadi apa, tetapi pesawat itu bisa tertahan sampai kurang lebih 1 jam. Ya, saya yakin itu karena ada campur tangan Tuhan. Seperti halnya 5 roti dan 2 ikan, ketika Tuhan memberkati, maka 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini kita harus menyertakan Tuhan dalam segala hal. Dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam membangun ekonomi, kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita hanya melakukan sesuatu
yang hanya bisa kita pikir, yang hanya bisa kita lihat, yang hanya bisa dipegang oleh dua tangan, dan hanya bisa dituju oleh dua kaki, sepasang kaki. Tetapi ketika ada Tuhan yang bersama-sama dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat yang tidak mungkin bagi kita menjadi bisa. Karena tangan Tuhan yang ada dan menyertai di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pengharapan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, ada tangan Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita. Tahun 94, ketika masa libur setas, saya melayani di Morotai. Morotai itu di Ternate, satu malam lagi sampai di Pulau Morotai. Jadi semalam lagi itu sudah bisa sampai ke Jayapura waktu itu. Ya, saya belum pernah ke Papua dan saya kepingin ke sana, dan memang ada undangan dari Pak Asben dengan beberapa saudara di sana untuk ke Manowari. Ya, tapi saya bilang kita bantu doa semuanya supaya nanti biar rencana dan kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berada di sana bersama dengan ini Mas Samuel, anaknya Bu Ripka, lalu kemudian saudara saya Mel, ya. Dan ketika berada di sana memang karena situasi dan kondisi yang ada, kami kehabisan bekal, ya. Kalau masalah ikan begitu, karena di sana lautnya itu laut lepas, ada satu pulau di Morotai itu namanya Pulau Makaktur. Jadi di pulau itu ada banyak bangkai-bangkai sisa Perang Dunia Kedua, ya. Itu menjadi keramba untuk kita boleh mendapatkan ikan. Nah, karena situasi seperti itu, saya sebenarnya ketika berdoa saya tidak ingin untuk memberitahu ayah saya untuk mengirim dana untuk saya boleh kembali ke Tuban. Tapi waktu itu saya entah mengapa tiba-tiba saya telepon ayah saya, dan waktu itu sebenarnya vessel itu harus sampai 1 minggu, ya, dari Tuban sampai ke Morotai waktu itu vessel pos. Tetapi kenyataannya sampai saya pulang dari Morotai ke Ternate, vessel itu belum sampai, ya. Dan singkat cerita saya mendengar bahwa vessel itu dikorupsi oleh pegawai posnya yang ada di sana. Nah, kemudian kami ada di Ternate. Nah, ketika kami ada di Ternate, kami mengikuti ibadah di GPDI yang ada di Ternate. Dan kalau tidak salah saya dengar yang sekarang itu anaknya daripada hamba Tuhan yang dulu saya pernah melayani tahun 94 di sana. Nah, ketika pelayanan saya melayani di sana lalu kemudian pulang. Nah, ketika pulang salah satu tua-tuanya itu waktu itu kepala Bank Bumi Daya yang ada di Ternate. Itu mendekati, kalau di GPD itu biasanya nggak panggil bukan Pak ya, tapi Brul. Besok nanti bisa melayani di ibadah sore. Saya bilang, siapa? Bisa. Dan akhirnya sore saya karena ada di komplek ini ya, komplek asrama polisi atau tentara waktu itu saya lupa, di Ternate, lalu kemudian dijemput. Dan setelah pulang Bapak Ibu Saudara, itu ketika beliau masuk di kampung itu nggak ada mobil yang bagus, beliau jemputnya pakai Honda Accord waktu itu. Honda Accord yang tahun-tahun 93 kalau tidak salah, itu sudah bagi orang di kampung itu sesuatu hal yang luar biasa. Mereka hanya bilang, kalian ini memang hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, amin. Saya hanya bilang begitu. Nah, selesai dijemput, lalu kami pelayanan, dan ketika pulang kepala BPD ini menyerahkan persembahan kasih, karena yang menyerahkan itu pimpinan Bank Bumi Daya. Saya terima persembahan itu, dan ketika saya buka itu cukup bahkan lebih untuk tiket kapal dari Ternate sampai ke Ujung Pandang, karena kami ada teman di Ujung Pandang, kami janji nanti 1 minggu sebelum balik kuliah kami ke Ujung Pandang. Akhirnya kami semuanya bisa ditolong oleh Tuhan. Keajaiban itu akan bisa selalu ada di dalam kehidupan kita, karena rancangan Tuhan untuk setiap kehidupan umatnya itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan tidak mungkin di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu ditinggalkan Tuhan, itu tidak mungkin. Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan saudara. Ketika di Ternate, sebelum saya berkhotbah, ada kesaksian seorang ibu-ibu yang melayani di pedalaman.
Waktu itu beliau bersaksi tidak ada ikan, tidak ada apa-apa yang ada di dapur. Lalu kemudian beliau berdoa. Nah, ketika beliau berdoa, tiba-tiba karena atapnya di sana itu banyak pakai atap seng, tiba-tiba terdengar bunyi yang keras. Dan ketika dilihat, itu ada seekor ikan yang cukup besar yang menggelepar-gelepar. Jadi sepertinya itu dibawa oleh burung, tetapi kemudian dilepaskan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu mendorong di dalam kehidupan saya untuk selalu tidak berpaling daripada Tuhan. Dalam situasi yang paling sulit, yang paling genting sekalipun, tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan di dalam kehidupan kita ketika kita terus beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya orang percaya itu adalah miliknya Tuhan. Hidupnya orang percaya itu adalah kesayangannya Tuhan. Sehelai rambut di kepala pun dia tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Ini luar biasanya di dalam kehidupan kita. Dan saya mendorong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi dan kondisi yang ada, panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan. Yesus tolong, Yesus jamah, Yesus sembuhkan, Yesus berkati. Maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, Ishak ketika di Gerar, ya, Ishak yang ada di Gerar, Tuhan perintahkan pada saat itu, kamu jangan pergi ke Mesir. Jadi rupanya ketika ada kelaparan di Kanaan, seperti halnya Abraham itu mereka pergi ke Mesir. Tapi kali ini Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Mesir, tapi pergi ke Gerar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tahu bahwa Gerar yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi itu dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dalam situasi yang gersang, dalam situasi yang tidak menghasilkan. Tetapi oleh karena Ishak percaya kepada Tuhan, maka Ishak menuju ke Gerar. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, beriman itu bukan atas dasar apa yang kita lihat, tetapi beriman itu atas dasar apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Itu dasar di dalam kehidupan kita ketika kita beriman. Nah, ketika Ishak pergi ke Gerar, yang Ishak lihat itu sama yang dilihat oleh orang di Gerar. Tanahnya tandus, tanahnya keras, tidak ada hujan, tanahnya tidak menghasilkan. Tetapi yang membedakan Ishak dan orang-orang di Gerar adalah Ishak mempunyai iman, Ishak mempunyai janjinya Tuhan, Tuhan akan memberkati. Janji firman Tuhan dipegang oleh Ishak, dan Ishak mulai mengolah tanah yang ada di Gerar. Memegang janji Tuhan adalah memegang firman-Nya, memegang perkataannya. Memegang janji Tuhan adalah memegang mujizatnya Tuhan. Nah, Saudara, ketika Ishak mulai mengerjakan tanah di Gerar, orang-orang di Gerar saya yakin mereka pasti akan terkejut. Bagaimana mungkin orang asing yang baru datang, lalu kemudian di tanah yang kering sama dengan tanah mereka, mulai mengolah tanahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak ketika mengerjakan tanah di Gerar, dia mengerjakan dengan iman. Ketika Ishak mulai menabur di Gerar, Ishak pun juga menabur dengan iman. Dan saya yakin Ishak percaya bahwa benih yang ditanam di tanah yang tandus, oleh karena itu adalah perintah Tuhan, dan Ishak melakukannya dengan iman, maka benih itu mulai tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Siapa yang memberkati? Yang memberkati adalah Tuhan. Dalam hidup orang percaya harus kita sadari bahwa berkat itu adalah miliknya Tuhan, diberikan kepada mereka yang Tuhan berkenan. Bapak Ibu Saudara, artinya Ishak pada saat itu dia mulai dari nol, tidak ada apa-apa di Gerar, dia tidak punya apa-apa, sama seperti orang di Gerar. Tetapi oleh karena Ishak memegang janjinya Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia mulai mengerjakan tanah itu dan mulai menabur benih itu, maka benih itu tumbuh oleh karena iman. Benih yang ditanam oleh Ishak itu tumbuh oleh karena iman. Ya,
Karena tidak ada air, tidak ada alasan benih itu bisa tumbuh. Tetapi oleh karena iman, Tuhan menumbuhkan benih itu. Dan yang luar biasa, oleh karena Tuhan yang bekerja menyertai dalam kehidupan Ishak, tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Selalu ada keajaiban bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini apa yang menjadi kekurangan kita? Ingat, masih ada Tuhan, masih ada kuasanya, masih ada mujizatnya tinggal di dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita mau percaya atau tidak? Ketika kita tidak percaya, maka 5 roti dan 2 ikan seperti tangan murid-murid tetap 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika kita percaya dan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Tanah itu tandus. Mungkin situasi kondisi ekonomi sekarang sulit. Ingat baik-baik. Berkat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Berkat Tuhan itu dipengaruhi oleh perkenanan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati. Itu yang kita pegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia boleh menggoncang kita, tetapi iman kita tetap kepada Tuhan. Karena iman itu yang membuat rumah tangga kita diberkati, karena iman itu yang membuat kesehatan kita diberkati, karena iman itu yang membuat anak-anak kita diberkati, dan karena iman pula segala usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Teruslah percaya, teruslah beriman, nikmati berkatnya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.